Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Askia Nur Amelia dengan NIM akhir 030 dari kelas A. Saya di sini akan menyampaikan cerita pendek Jangan Menyanyi di Kamar Mandi untuk memenuhi tugas saya yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sabar Pak, sebentar lagi, kata Hansip. Waktunya selalu tepat Pak, tak pernah meleset, sambung warga yang lain. Pak RT menganggut-nganggut dengan bijak, ia melihat Arloji. Masih 1 menit lagi, ujarnya. 1 menit segera lewat, terdengar dari pintu kamar mandi, serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lubang angin seperti mengarahkan antena parabola ke Amerika seraya mengacungkan telunjuk di depan mulut. Shhh. Pak RT melihat wajah-wajah yang bergairah, bagaikan siap tak sabar lagi mengikuti permainan yang seolah-olah paling mengasyikkan di dunia. Lantas, segalanya jadi begitu hening. Bunyi pintu yang ditutup terdengar jelas. Begitu pula bunyi resleting itu, bunyi gesekan kain-kain busana itu, dendang-dendang kecil itu, yang jelas suara wanita. Lantas, biar biur, wanita itu rupa-rupanya mandi dengan dahsyat sekali. Bunyi gayung menghajar bak mandi, terdengar mantap dan penuh semangat. Namun yang dinanti-nantikan Pak RT bukan itu, bukan pula bunyi gesekan sabun ke tubuh yang basah, yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sebebas-bebasnya. Yang ditunggu Pak RT adalah suara wanita itu, dan memang dendang kecil itu segera menjadi nyanyian yang mungkin tidak terlalu merdu, tapi ternyata merangsang hayalan menggairahkan. Suara wanita itu serak-serak basah, entah apa pula yang dibayangkan orang-orang di balik tembok dengan suara yang serak-serak basah itu. Wajah mereka seperti orang lupa dengan keadaan sekelilingnya. Agaknya nyanyian wanita itu telah menciptakan sebuah dunia di kepala mereka dan mereka sungguh-sungguh senang berada di sana. Hanya Hansip yang masih sadar. Benar kan Pak? Pak RT bertegun. Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya hayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Pak RT memejamkan mata. Memang segera tergambar suatu keadaan yang mendebarkan. Bunyi air mengarah tubuh yang telanjang. Bunyi sabun menggosok kulit boleh ditafsirkan untuk suatu bentuk tubuh yang sempurna. Dan akhirnya, ya suara serak-serak basah itu segera saja membayangkan suatu bentuk bibir, suatu gerakan mulut, leher yang jenjang, dan tenggorokan yang panjang-panjang. Astaga, pikir Pak RT. Alangkah seksualnya, alangkah erotisnya, alangkah seksi. Ketika Pak RT membuka mata, keningnya sudah berkeringat. Dengan terkejut dilihatnya warga masyarakat yang tenggelam dalam ekstase itu mengalami orgasme. Dalam perjalanan pulang, Hansip berondongnya dengan pertanyaan. Betul kan Pak, suaranya seksi sekali? Ya, betul kan Pak, suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak? Iya, betul kan Pak, nyanyian di kamar mandi itu meresahkan masyarakat? Boleh jadi. Loh, ini sudah bukan boleh jadi lagi Pak, sudah terjadi. Apa kejadian kemarin belum cukup? Kemarin sore, ibu-ibu warga sepanjang gang itu memang memenuhi rumahnya. Mereka mengadu pada Pak RT bahwa semenjak terdengar nyanyian dari kamar mandi rumah Ibu Saleha pada jam-jam tertentu, kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu terganggu. Kok bisa? Pak RT bertanya. Aduh, Pak RT belum mendengar sendiri sih suara seksi sekali. Saya bilang seksi sekali, bukan hanya seksi. Kalau mendengar suaranya, orang langsung membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Sampai begitu? Ya sampai begitu. Bapak kan tahu sendiri suaranya yang serak-serak basah itu disebabkan karena apa? Karena apa? Saya tidak tahu. Karena sering dipakai dong. Dipakai makan maksudnya. Pak RT ini bagaimana sih? Makanya jangan terlalu sibuk mengurusi kampung. Sesekali nonton BF kek. Untuk selingan supaya tahu dunia luar. Saya ketua RT, harus nonton BF. Apa hubungannya? Supaya Pak RT tahu kenapa suara yang serak-serak basah itu sangat berbahaya untuk stabilitas sepanjang gang ini. Apa Pak RT tidak tahu apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apa Pak RT tidak tahu dampaknya bagi kehidupan keluarga? Apa Pak RT selama ini buta kalau hampir semua suami di gang ini menjadi dingin di tempat tidur? Masak gara-gara nyanyian seorang wanita yang
indekos di tempat Ibu Saleha, kehidupan seksual warga masyarakat harus terganggu. Sampai kapan semua ini berlangsung? Kami, ibu-ibu sepanjang gang ini, sudah sepakat dia harus diusir. Loh, sabar dulu. Semuanya harus dibicarakan baik-baik, dengan musyawarah, dengan mufakat, jangan main hakim sendiri. Dia kan tidak membuat kesalahan apa-apa, dia hanya menyanyi di dalam kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami ibu-ibu sendiri. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan erotis? Banyak penyanyi jazz, suaranya serak-serak basah, tidak menimbulkan masalah, padahal lagu-lagunya tersebar ke seluruh dunia. Oh, itu lain sekali, Pak. Mereka tidak menyanyikan di kamar mandi dengan iringan bunyi jebar-jebur. Tidak ada bunyi resleting, tidak ada bunyi sabun menggosokkan kulit, tidak ada bunyi karet celana dalam. Nyanyian di kamar mandi yang ini berbahaya karena ada unsur telanjang, Pak. Porno. Pokoknya, kalau Pak RT tidak mengambil tindakan, kami sendiri yang akan beramai-ramai melabraknya. Pak RT yang diserang dari segala penjuru mulai kewalahan. Ia telah menjelaskan bahwa wanita itu hanya menyanyi di kamar mandi dan itu tidak bisa disebut kesalahan, apalagi melanggar hukum. Namun, ia tak bisa menghindari dari kenyataan bahwa ibu-ibu di sepanjang gang itu resah karena suami mereka dingin di tempat tidur. Ia tidak habis pikir bagaimana suara yang serak-serak basah bisa membuat orang berhayal begitu rupa, sehingga mempengaruhi kehidupan seksual sepasang suami istri. Apakah yang terjadi dengan kenyataan sehingga seorang bisa bercinta dengan imajinasi? Yang juga membuatnya bingung, kenapa para suami ini bisa mempunyai imajinasi yang sama? Pasti ada yang salah dengan sistem imajinasi kita, pikirnya. Sekarang, setelah mendengar sendiri suara yang serak-serak basah itu, Pak RT mesti mengakui suara itu memang bisa dianggap seksi dengan gambaran umum mengenai suara yang seksi. Meski begitu, Pak RT juga tahu bahwa seorang tidak harus membayangkan pergumulan di ranjang terdengar nyanyian dari kamar mandi itu. Walaupun ditambah dengan bunyi biar-biur serta klesek-klesek bunyi sabun menggosok kulit, karena Pak RT berkeputusan tidak akan mengusir wanita itu, melainkan mengimbaunya agar jangan nyanyi di kamar mandi demi kepentingan orang banyak. Ditemani Ibu Soleha yang juga sudah tahu duduk perkaranya. Pak RT menghadapi wanita itu, seorang wanita muda yang tidak begitu cantik, juga tidak tergolong jelek. Seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur, pergi kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Bangun tidur pada jam yang telah ditentukan, makan dan membaca buku pada saat yang selalu sama, begitu pula ketika ia harus mandi, sambil menyanyi dengan suara serak-serak basah. Jadi, suara yang terdengar sepanjang gang di belakang rumah, betul Jus. Dan ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi supaya suami mereka tidak berpikir yang bukan-bukan. Ya, kira-kira begitu, Jus. Jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu. Pak RT sudah begitu malu, saling memandang dengan Ibu Soleha yang wajahnya pun sama-sama sudah merah padam. Wanita yang parasnya polos itu membasahi bibirnya dengan lidah. Mulutnya yang lebar bagaikan mengandung tenaga yang begitu dahsyat untuk memamah apa saja di depannya. Pak RT melirik wanita itu dan terkesiap melihat wajah itu tersenyum penuh rasa maklum. Dia tidak menunggu jawaban Pak RT. Baiklah Pak RT, saya usahakan untuk tidak menyanyi di kamar mandi, ujarnya dengan suara yang serak-serak basah itu. Akan saya usahakan agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, supaya para suami tidak membayangkan diri mereka bergumul dengan saya, sehingga mengganggu kehidupan seksual keluarga sepanjang gang ini. Aduh, terima kasih banyak, Jus. Harap maklum, Jus. Saya cuma tidak ingin masyarakat menjadi resah. Begitulah semenjak itu, tak terdengar lagi nyanyian bersuara serak-serak basah dari kamar mandi di gang itu. Pak RT merasa lega. Semuanya akan berjalan lancar, pikirnya. Kadang-kadang ia berpapasan dengan wanita yang penuh pengertian itu masih terbayang di benak Pak RT betapa lidah wanita itu bergerak-gerak membasahi bibirnya yang sungguh-sungguh merah. Tapi Pak RT rupanya masih harus bekerja keras. Pada suatu sore, Hansip melapor, kaum ibu sepanjang gang ternyata masih resah, Pak. Ada apa lagi? Wanita itu sudah tidak menyanyi lagi, kan? Betul Pak, tapi menurut laporan ibu-ibu pada saya setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi,
Para suami membayangkan suara yang serak-serak basah, dan karena membayangkan suaranya yang serak-serak basah yang seksi, lagi-lagi mereka membayangkan pergumulan di ranjang dengan wanita itu, Pak. Akibatnya kehidupan seksual warga kampung sepanjang gang ini masih belum harmonis. Para ibu mengeluh suami-suami mereka masih dingin di tempat tidur, Pak. Jangan-jangan hayalan para ibu-ibu tentang isi kepala suami mereka sendiri juga berlebihan. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu juga membayangkan yang tidak-tidak, meski hanya mendengar jebar-jebur orang mandi saja? Hansip itu tersenyum malu. Saya belum kawin, Pak. Aku tahu maksudku. Kamu membayangkan adegan-adegan erotis atau tidak kalau mendengar dia mandi? Apa itu? Iya, Pak. Nah, begitu dong, terus terang. Jadi ibu-ibu maunya apa? Mereka ingin minta wanita itu diusir, Pak. Terbayang di mata Pak RT wajah ibu-ibu sepanjang gang itu. Wajah wanita-wanita yang sepanjang hari memakai daster, sibuk bergunjing, dan selalu ada gulungan keriting rambut di kepalanya. Wanita-wanita yang selalu menggendong anak-anak, dan lalu teriak-teriak tidak kira-kira kerasnya. Seperti di sawah saja, wanita-wanita yang tidak tahu cara hidup selain mencuci baju dan berharap-harap suatu hari bisa membeli mebel yang besar-besar untuk ruang tamu yang mereka yang sempit. Tidak mungkin, wanita itu tidak bersalah, bahkan melarangnya nyanyi saja sudah keterlaluan. Tapi imajinasi porno itu tidak bisa dibendung, Pak. Bukan salah wanita itu dong, salahnya sendiri. Kenapa meski membayangkan yang tidak-tidak? Apa tidak ada pekerjaan lain? Salah atau tidak, menurut ibu-ibu, adalah wanita itu penyebabnya, Pak. Ibu-ibu tidak mau tahu, mereka menganggap bunyi jebar-jebur itu masih mengingatkan mereka itu selalu diiringi nyanyian bersuara serak-serak basah yang seksi. Sehingga para suami masih membayangkan suatu pergumulan di ranjang yang seru. Pak RT memijit-mijit keningnya. Terlalu batinnya. Pikirannya sendiri kemana-mana, orang lain disalahkan. Pengalamannya yang panjang sebagai ketua RT membuatnya hafal. Segala sesuatu bisa disebut kebenarannya hanya jika dianut orang banyak. Sudah beberapa maling digebuk sampai mati di kampung itu dan tak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan karena dianggap memang sudah seharusnya. Begitulah Jus. Pak RT sudah berada di hadapan wanita itu lagi. Saya harap Jus berbesar hati menghadapi semua ini. Maklumlah orang kampung Jus, kalau sedang emosi semuanya sendiri. Wanita itu lagi-lagi tersenyum penuh pengertian. Lagi-lagi ia menjilati bibirnya sendiri sebelum berbicara. Sudahlah Pak, jangan dipikir, saya mau pindah ke kondominium saja supaya tidak mengganggu orang lain. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah bisa dipastikan itu. Ibu-ibu yang sepanjang hari cuma mengenakan daster merasa puas, duri dalam daging telah pergi. Setelah itu, alangkah tersiksanya mereka karena ulah suami mereka yang menjadi dingin di tempat tidur, gara-gara membayangkan adegan ranjang seru dengan wanita bersuara serak-serak basah itu. Pada suatu sore di sebuah teras, sepasang suami istri bercakap-cakap. Biasanya jam segini dia mandi, kata suaminya. Sudah, jangan diingat-ingat, sahut istrinya cepat-cepat. Biasanya dia mandi dengan bunyi jebar-jebur dan menyanyi dengan suara serak-serak basah. Sudahlah, kok malah diingat-ingat sih? Kalau dia menyanyi suaranya seksi sekali, mulut wanita itu hebat sekali, bibirnya merah dan basah. Setiap kali mendengar bunyi sabun menggosokkan kulitnya, aku tidak membayangkan tubuh yang begitu penuh dan berisi. Seandainya tubuh itu ku peluk dan ku banting di tempat tidur. Seandainya. Belum habis kalimat suami itu ketika istrinya berteriak keras sekali sehingga terdengar sepanjang gang. Tolong! Suami saya berhayal lagi! Tolong! Ternyata teriakan itu bersambut. Dari setiap teras rumah terdengar teriakan para ibu-ibu melolong-lolong. Tolong! Suami saya membayangkan adegan ranjang lagi dengan wanita itu. Tolong! Suasana jadi geger. Hansip berlari kian kemari mengenakan ibu-ibu. Rupa-rupanya tanpa suara, nyanyian, dan bunyi biar-biar orang mandi, para suami tetap bisa membayangkan adegan-adegan ranjang dengan wanita bersuara serak-serak basah yang seksi itu, sehingga bisa dipastikan kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu akan terganggu. Pak RT pusing 7 keliling. Bagaimana caranya menertibkan imajinasi? Tapi sebagai ketua RT yang berpengalaman, ia segera mengambil tindakan. Dalam rapat besar besok,
harinya ia memutuskan agar di kampung itu didirikan fitness center. Pak RT memutuskan bahwa di fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu supaya bisa membahagiakan suaminya di tempat tidur. Pak RT juga sudah berpikir-pikir pembukaan fitness center itu kelak kalau bisa dihadiri Jane Fonda. Kemudian di sepanjang gang itu juga berlaku peraturan baru.